Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwah sekalian, para ikhwan, siswa kelas 11 A MAB. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran sirah nabawiyah. Ya. Dan kita beri dinamakan fikih sirah. Kenapa dinamakan fikih sirah? Karena kita mempelajari sirah nabawiyah, kemudian setelah itu kita mengambil pelajaran-pelajaran penting ya dari sirah nabawiyah yang kita pelajari. Misalkan poin 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka dinamakan fikih sirah. Ya. Fikih itu artinya paham atau memahami. Ya. Itu kenapa dinamakan fikih sirah. Ya, mohon antum perhatikan, antum pelajari dengan baik materi-materi yang telah kami sampaikan dari mulai ayat atau bab pertama, ayat atau bab kedua, kemudian tentang pelajaran-pelajaran dari ayat atau bab pertama dan kedua. Ya. Kemudian yang minggu sebelumnya, minggu kemarin kita telah membahas tentang hijrah dari permulaan hijrah sampai sebelum beliau berangkat ke Madinah. Dan kita nanti pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kisah tentang hijrah nabawiyah. Itu hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ya. Antum buka kitab fikih sirahnya, ya, halaman 296. Ya, halaman 296 sampai 299. Ya, antum buka kitabnya, silakan simak. Mari kita buka kitabnya sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulai ya pelajaran sirah pada hari ini. Setelah Rasulullah dan Abu Bakar sampai di sebuah gua di Bukit Hira, di Gunung Sur ya. Rasulullah menginap di gua tersebut, gua di Gunung Sur, gua di Bukit Sur ya. Itu selama 3 hari, 3 malam ya. Menginap selama 3 malam. Di sini menginap selama 3 malam. Itu dengan dibantu oleh Amir bin Fuhairah, seorang penggembala kambing ya, yang datang setiap malam, namanya Amir bin Fuhairah ya. Jadi Amir bin Fuhairah itu menggembala kambing ya. Kemudian pada waktu malam dia datang untuk menemui Abu Bakar dan Rasulullah SAW dengan membawa susu ya, dengan membawa susu kambing ya. Jika Rasulullah selama 3 malam tersebut ya minumnya susu kambing itu. Seperti itu. Yang membawakan namanya Amir bin Fuhairah. Perhatikan ini penjelasan saya ini ya. Karena ini juga mungkin akan menjadi materi tes. Jadi itulah Amir bin Fuhairah, penggembala kambing yang memberikan susu kepada Rasulullah selama 3 malam. Ketika beliau dan Abu Bakar berada di gua di Gunung Sur atau di Bukit Sur. Kemudian Rasulullah dan Abu Bakar menyewa seorang laki-laki dari Bani Adil ya, sebagai penunjuk jalan. Ini orang yang hafal jalan ya, sebagai penunjuk jalan. Ya. Itu wastajara Rasulullah SAW Abu Bakar rajulun min Bani Adil. Rasulullah itu menyewa seorang laki-laki dari Bani Adil sebagai penunjuk jalan ya. Ini saya ringkas ya. Dengan imbalan bahwa keduanya akan diberi 2 ekor onta. Onta yang mereka keduanya ditunggangi ya. Kalau 1 ekor onta sekarang 40 juta misalkan 80 juta lah imbalannya. Kurang lebih begitu. Kemudian setelah 3 malam ya, akhirnya penunjuk jalan tersebut ya datang ya bersama Amir bin Fuhairah. Lalu mereka berangkat melewati jalan pantai, jalan laut ya. Fa'akhadha bihim thariq as-sawahil. Lalu mereka berangkat melalui jalan
laut atau jalan pantai pesisir ya, jalan pesisir. Nah, akhirnya setelah mereka berangkat, Rasulullah, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah dan penunjuk jalan tersebut, orang-orang Quraisy kehilangan. Akhirnya mereka mencari Rasulullah di semua tempat. Falam afaqat Quraisyun ar-Rasul talabu fi kulli makanin fi Makkah. Ketika orang-orang Quraisy kehilangan Rasulullah, mereka mencari beliau di semua tempat. Dan mereka mengumumkan sayembara. Barang siapa yang bisa membawa Rasulullah hidup atau mati, maka akan diberi hadiah 100 ekor onta. Ya. Wa alana ta'an mukafatin sakiyah liman ya'ti yain minumah hayyan aw maitan qadruha mi'atun minal ibil. Ya. Jadi orang-orang Quraisy itu mengumumkan sayembara. Barang siapa yang bisa membawa ya Rasulullah atau Abu Bakar atau salah satu dari keduanya dalam keadaan hidup atau mati, maka akan diberi hadiah 100 ekor onta. Kalau satu ekor onta itu 40 juta, maka 4 miliar. Kalau 33 juta, maka 3,3 miliar. Jadi imbalan yang sangat besar itu ya. Itu seperti itu. Itu bahkan sampai orang-orang Quraisy itu, orang-orang musyrik itu sampai ke pintu gua tempat di mana Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi. Maka Abu Bakar itu menceritakan sebagaimana dalam hadis riwayat Anas bin Malik, ya, qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fil ghar. Aku berkata kepada Nabi sementara aku sedang di dalam gua bersama beliau, law anna ahadum nazara tahta qadamihi la absarna. Seandainya salah seorang dari mereka itu melihat di bawah kedua telapak kakinya, maka dia akan melihat kita. Maka Rasulullah bersabda, "Ma dhannuka ya Abu Bakar bitsnain, Allahu salisuhuma." Apa kamu menduga wahai Abu Bakar bahwa kita ini hanya berdua? Sungguh Allah itu adalah yang ketiga. Allah itu yang ketiga. Artinya Rasulullah menenangkan Abu Bakar, tenang ya. Tidak usah khawatir ya. Itu seperti itu ya. Nah, kemudian setelah orang-orang Quraisy tidak lagi melakukan pencarian, maka Rasulullah berangkat bersama penunjuk jalan dari Bani Adil tadi dan Amir bin Fuhairah ke arah selatan ya, ke arah Yaman. Jadi beliau berangkat ke arah selatan, ke arah Yaman. Kemudian ketika sampai di suatu jalan yang tidak dikenal oleh banyak orang, jadi jalan itu tidak biasa dilalui oleh orang-orang Arab saat itu, maka beliau belok ke arah utara. Jadi ke selatan dulu. Setelah sampai di suatu jalan yang tidak dikenal banyak orang, maka beliau belok ke arah utara. Ya, jalan tersebut itu di dekat pantai Laut Merah. Makrobatin ala min syatil bahril ahmar wa salaka tariqan lam yaslukhu adun min nas ila nadirun. Dan beliau itu menempuh jalan yang tidak biasa ditempuh oleh manusia kecuali hanya sedikit saja, ya. Kemudian di tengah perjalanan, ini kisah yang sangat terkenal, beliau melewati tenda Ummu Ma'bad. Al-Khuzaiyah. Amar fi masiratin bi khaymatai Ummi Ma'bad al-Khuzaiyah. Dan di tengah perjalanan beliau melewati 2 tenda milik Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah. Itu diceritakan dalam Sahih Al-Bukhari ya. Itu tentang kisah Suraqah bin Ju'shum yang mengejar Rasulullah. Kemudian kita kembali lagi bahwa Rasulullah itu melewati tendanya Ummu Ma'bad ya. Tendanya Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah, dan singkat cerita beliau minta ya air susu ya. Ini saya ringkas, beliau minta air susu kepada Ummu Ma'bad. Akhirnya karena ya susu-susu tersebut kambing-kambingnya kurus, maka Rasulullah memerah puting dari kambing tersebut hingga mengeluarkan air susu yang sangat banyak. Lalu beliau meminumnya bersama Abu Bakar. Nah, setelah beliau meminum susu tersebut, maka beliau melanjutkan perjalanan. Kisah ini diceritakan oleh Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah di dalam Sahih Bukhari. Kemudian Suraqah tadi yang berusaha mengejar Rasulullah, dia kudanya
terperosok dalam tanah, sehingga tidak bisa berhasil mengejar Rasulullah SAW. Ya, itu ringkasannya ya. Karena ini kalau kita baca semua panjang ya, tapi ringkasnya seperti itu. Jadi Rasulullah itu melewati tendanya Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah, ya. Kemudian minta air susu. Ya. Itu cerita tentang ya, itu. Bentar ya. Ya. Jadi di kisah tentang Suraqah tadi yang kudanya terperosok ke dalam tanah ya. Jadi itu tentang kisah di hijrahnya Rasulullah ke Madinah ya. Melewati jalan itu ya. Ya, itulah. Jadi intinya ketika beliau itu, kesimpulan yang akan kami sampaikan di sini ya, bahwa Rasulullah ya dalam perjalanan sebelum hijrah ke Madinah, beliau menginap di gua di Bukit Tsur selama 3 malam. Ya, ini ringkasannya. Kemudian yang memberi minum beliau adalah Amir bin Fuhairah, seorang penggembala kambing. Dia datang pada setiap malam untuk memberikan air susu. Kemudian beliau menyewa seorang penunjuk jalan ya, yang orang yang hafal jalan dari Bani Adil ya, dengan diberi hadiah, diberi imbalan 2 ekor onta ya. Lalu setelah orang-orang Quraisy mencari beliau dan tidak berhasil menemukan, sampai orang-orang Quraisy mengumumkan sayembara, barang siapa yang berhasil menemukan Rasulullah dan Abu Bakar dalam keadaan hidup atau mati akan diberi hadiah 100 ekor onta. Setelah tidak ada pencarian, maka beliau berangkat menuju Madinah, akan tetapi melalui jalan yang menuju Yaman. Jadi ke selatan dulu. Setelah sampai di suatu tempat, di situ jalannya tidak dikenal manusia, beliau belok ke utara ya, melalui jalur pesisir Laut Merah ya, melewati jalan-jalan tersebut ya. Kemudian beliau melewati tendanya Ummu Ma'bad al-Khuzaiyah dan minta air susu. Kemudian diberi. Setelah minum, beliau melanjutkan perjalanan. Kemudian ada juga seorang yang berusaha mengejar beliau, yaitu namanya Suraqah bin Jongsum ya. Itu ya. Aduh. Dia berusaha mengejar Rasulullah ya. Berusaha mengejar, akan tetapi tidak berhasil. Tidak berhasil karena kudanya terperosok dalam tanah. Nah, itu seperti itu ya. Itu gambarannya ya. Inilah perjalanan sekilas tentang perjalanan beliau hijrah ke Madinah. Ya, diringkas demikian ya. Antum baca di Arabnya saja di sini ya. Kita ini meringkas karena materinya juga kalau baca semuanya tidak akan sampai waktunya ya. Yang penting poin-poinnya antum memahami apa yang kami sampaikan ya. Itu seperti itu ya. Ibnu Syihab menceritakan tentang hal ini ya, bahwasanya Rasulullah itu bertemu dengan Az-Zubair yang bersama kafilah kaum muslimin yang berdagang yang pulang dari Syam. Maka Az-Zubair itu fakasa Az-Zubair Rasulullah wa Abu Bakar siapa bayab. Maka Az-Zubair itu memberi Rasulullah dan Abu Bakar pakaian putih ya, jubah putih. Wasami'al muslimuna bil Madinah makhrajur Rasul. Kemudian orang Islam itu di Madinah mendengar berita tentang kedatangan Rasulullah ya, keberangkatan Rasulullah dari Mekah ya. Orang-orang Islam di Madinah setelah mendengar bahwa Rasulullah sedang berangkat dalam perjalanan menuju Madinah dari Mekah, maka mereka pun pergi ya setiap pagi ke padang pasir. Orang-orang Islam di Madinah menunggu Rasulullah, mereka menunggu setiap pagi di padang pasir ya. Setiap pagi pergi ke padang pasir untuk menunggu kedatangan Rasulullah.
ya, sampai siang hari, ya. Begitu seterusnya mereka menunggu Rasulullah SAW. Ya. Jadi mereka itu menunggu sampai seharian penuh, sampai siang hari. Setelah kalau sudah panas sekali baru pulang. Ya. Nah itu seperti itu ya. Itulah. Nah, ketika mereka telah sampai di rumah mereka, orang-orang Islam di Madinah ini, ya, itu ada seorang laki-laki Yahudi, ya, itu melihat kedatangan Rasulullah, ya, yang mengenakan jubah putih, jubah putih, ya, itu seperti itu ya. Kemudian orang Yahudi tersebut mengumumkan, ya masyarul Arab. Jadi orang Yahudi ini melihat Rasulullah dari kejauhan, ya. Itu kemudian orang Yahudi ini mengumumkan dengan suara keras, ya masyarul Arab, hadza jaddukum alladzi tantazirun. Inilah orang yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Rasulullah. Fasaras muslimu ila as-silah. Maka orang-orang Islam itu kaum muslimin menyambut beliau, ya. Lalu mereka menyambut Rasulullah di padang pasir Madinah, ya, di tengah padang pasir, ya, di Madinah. Kemudian Rasulullah itu berjalan menuju ke arah kanan. Sa'adalah bihim dzatal yamin hatta nazila bihim fi Bani Amr bin Auf. Jadi Rasulullah itu setelah disambut oleh orang-orang Madinah, orang Muslim Madinah, beliau mengambil arah kanan, kemudian singgah di Bani Amr bin Auf, di perkampungan Bani Amr bin Auf. Kedatangan beliau ini, kapan kedatangan beliau? Wa dzalika yaumul itsnain, ya, yaumul itsnain min syahri Rabiul Awal. Jadi beliau tiba di Madinah pada hari Senin, beliau tiba di Madinah pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Tiba di Madinah pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Maka Abu Bakar berdiri, Rasulullah duduk. Abu Bakar berdiri, sementara Rasulullah duduk. Nah, itu seperti itu ya. Itu ketika beliau sampai baru tiba di Madinah, maka disambutlah orang-orang Ansor. Ya. Maka orang-orang Ansor juga menyambut beliau, karena ada orang Ansor yang tidak sampai belum melihat Rasulullah, belum sempat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti itu ya, belum sempat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ketika beliau datang, mereka akhirnya bisa bertemu dengan Rasulullah SAW. Ya. Mereka juga mengucapkan salam, ya, salam kedatangan. Nah, kemudian Rasulullah kepanasan, terkena sinar matahari, ya, panasan. Maka Abu Bakar menaungi beliau dengan selendangnya atau dengan sorbannya lah. Ya. Saat Abu Bakar hatta dhallala ali biridai. Sa'arafan nas Rasulullah inda dzalika. Jadi ketika Rasulullah datang, ada orang-orang Ansor yang belum mengenal Rasulullah, dan mereka menyangka Abu Bakar itu Rasulullah, sehingga mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Ya, fatafiqu man ja'a minal Ansor man lam yara Rasulullah yuhyi Abu Bakar. Jadi orang-orang Ansor yang belum melihat Rasulullah itu menyangka bahwa yang berdiri itu Abu Bakar, sehingga mereka mengucapkan salam kepada Abu Bakar. Sementara saat itu Rasulullah sedang duduk, dan saat itu Rasulullah terkena sinar matahari. Maka Abu Bakar menaungi Rasulullah dengan sorbannya, sehingga fa'arafan nasu Rasulullah inda dzalik. Sehingga saat itulah orang-orang baru mengetahui bahwa Rasulullah adalah yang dinaungi oleh Abu Bakar dengan selendangnya, dengan kain sorbannya. Inilah kisah tentang kedatangan Rasulullah ke Madinah sampai beliau datang ke Madinah. Ya, inilah kisah tentang kedatangan Rasulullah sampai ke Madinah. Ya, demikian penjelasan pada kesempatan kali ini, ya, tentang Sirah Nabawiyah.
tentang perjalanan beliau sampai ke Madinah. Di mana ketika beliau sampai di Madinah, yang pertama kali melihat beliau adalah seorang laki-laki dari orang Yahudi yang melihat beliau dari benteng perkampungan Yahudi. Akhirnya orang Yahudi itu mengumumkan kepada orang-orang Ansor ya tentang kedatangan Rasulullah. Itulah ya penjelasan tentang Sirah Nabawiyah pada kesempatan kali ini, dan sudah sampai kepada pembahasan bahwa beliau telah sampai ke Madinah. Jadi kisah hijrah Rasulullah sampai beliau tiba di Madinah. Ya, demikian ya. Semoga bermanfaat. Ya, antum pelajari dengan baik. Semoga ini bisa dipahami dengan baik. Ya. Jadi kisah ini telah selesai, yaitu bahwa Rasulullah telah tiba di Madinah. Ya, di perjalanan awal sampai beliau tiba di Madinah. Ya, demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhirnya dari kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.